Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Yakut selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Mantan Menteri Agama tersebut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK lebih dari 4 jam. Usai pemeriksaan, Yakut mengaku menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan penyidik. Awal Januari lalu, KPK mengumumkan Gus Yakut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Yakut ditetapkan sebagai tersangka bersama ex-staf susnya, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Ya, dipanggil kembali sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja Gus. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Isfah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya juga, Bu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin. Terkait dengan perkara haji, sepekan ini juga kami KPK bersama BPK fokus melakukan pemeriksaan khususnya untuk materi penghitungan kerugian keuangan negara. Termasuk hari ini KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK. Dan pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi, mendukung proses penyidikan dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggaraannya tahun 2023-2000. Pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sejumlah pengungsi dan relawan bencana longsor Cisarua yang mengungsi di aula kantor Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, mulai terserang penyakit. Mereka mengalami mual-mual, muntah hingga ispa. Seperti inilah kondisi pengungsian korban longsor yang dipusatkan di gedung aula kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit seperti mual-mual hingga muntah, demam, dan flu setelah beberapa hari menginap di pengungsian. Namun kondisi mereka kini sudah membaik setelah mendapat penanganan medis. Yang anak saya itu mual-mual, mungkin masuk angin, nggak tahu gimana. Iya. Ya, masuk angin. Muntah, soalnya muntah gitu. Berapa tahun? 6 tahun. Tapi udah langsung ditangani sama dokter, ada di sini ada dokter. Selain pengungsi, sejumlah relawan juga memeriksakan kondisi kesehatan mereka ke posko kesehatan di pengungsian. Para relawan mulai terserang penyakit akibat kelelahan serta faktor cuaca. Mereka terkena ispa, demam, serta tertusuk paku saat proses pencarian korban. Petugas menyediakan vaksin tetanus di posko kesehatan. Dari cuaca, lebih banyaknya. Kalau dari tempat evakuasi itu karena kan semua ada di situ, kemungkinan penularan penyakit itu lebih cepat ya. Penyakit yang biasa terjadi di evakuasi atau di lingkungan yang berdesak-desakan itu diantaranya adalah penyakit ispa, penyakit diare, penyakit kulit, ya itu. Kemudian juga bisa penyakit-penyakit yang lainnya juga.
Hingga Jumat pagi, jumlah total pengungsi dan relawan yang memeriksakan kesehatannya mencapai 193 orang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu iNews melaporkan. Pemirsa, demikian iNews terkini. Anda akan kembali menyaksikan program iNewsroom. Saya Arlisari, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh See the other side.